Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hedi Intan Saputri. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dengan NPM 2311080168. Tujuan saya membuat video presentasi ini guna memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Ali Murtado, MSI. Langsung saja kita ke videonya. Hakikat pendidikan dalam pendidikan Islam sangatlah kompleks. Seseorang pendidik tidak hanya sekadar pengajar, tetapi juga seorang pembimbing, motivator, dan teladan. Dengan memahami asumsi dasar hakikat pendidik, diharapkan dapat melahirkan pendidik yang berkualitas dan mampu mencetak generasi muda yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Lalu hakikat pendidik juga sangatlah kompleks. Seseorang pendidik tidak hanya sekadar pengajar, tetapi juga seorang pembimbing, motivator, dan teladan. Dengan memahami konsep dasar hakikat pendidik, diharapkan dapat melahirkan pendidik yang berkualitas dan mampu mencetak generasi muda yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Asumsi dasar dan konsep dasar hakikat pendidik dalam pendidikan Islam memberikan kerangka berpikir yang komprehensif tentang peran dan tanggung jawab seseorang pendidik. Dengan memahami konsep-konsep ini, diharapkan pendidik dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan profesional. Definisi pendidik menurut para ahli. Secara etimologi, pendidik berasal dari bahasa kata didik yang berarti memelihara dan memberi latihan atau ajaran, tuntunan, dan pemimpin mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Lalu ditambah awalan P menjadi pendidik, yang secara harfiah pendidik ialah orang yang memberikan pelatihan dan pengarahan, baik itu mengenai akhlak atau pengetahuan kepada manusia lainnya. Menurut Ahmad Tafsir, pendidik dalam pandangan Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Lalu menurut Hasan, sebagaimana dikutip dari Ramayulis, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dalam mengembangkan potensinya dan mencapai tujuan pendidik baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Lalu menurut Ramayulis, pendidik dalam pendidikan Islam setidaknya ada 4 macam. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik bagi hamba-hamba dan sekalian makhluknya. Yang kedua ada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, telah menerima wahyu dari Allah, kemudian bertugas untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kepada seluruh manusia. Yang ketiga ada orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga bagi anak-anaknya. Yang keempat yaitu guru sebagai pendidik di lingkungan pendidikan formal seperti di sekolah atau madrasah. Lalu ada menurut Al-Rasyidin, yaitu bahwa dalam perspektif falsafah pendidikan Islam dikenal beberapa istilah yang merujuk pada makna pendidik, yaitu murabbi, mu'alim, mu'adibi, syekh, mursyid, mudaris, dan ustadz.
Sedangkan dalam perspektif pendidikan Islam, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik yang meliputi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani serta dapat berdiri sendiri menuju kewajiban sebagai hamba Allah, makhluk sosial, dan makhluk individu. Lalu ada tujuan pendidik. Secara umum, tujuan pendidik itu untuk mendidik. Mendidik ini merupakan rangkaian proses mengajar, memberikan contoh, pemberian dorongan, dan lain sebagainya. Dalam istilah yang berbeda, dalam pendidikan Islam, tujuan pendidik adalah untuk mengarahkan dan memahami kebutuhan dan kapasitas peserta didik, menciptakan lingkungan yang mendukung dalam proses belajar, serta meningkatkan dalam pengembangan pengetahuan yang dimiliki untuk disampaikan pada peserta didik. Lalu ada C. Sifat-sifat pendidik dalam perspektif Al-Quran. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa hakikat pendidik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dan rasul, dan ulama. Mereka adalah murabbi, mu'alim, dan mu'adib. Dalam konteks pendidikan Islam, terdapat beberapa sifat yang harus ada pada seorang pendidik, yaitu 1. Kesabaran, 2. Berbuat baik, 3. Lemah lembut, 4. Kasih sayang, 5. Menahan amarah. Lalu ada tugas dan tanggung jawab pendidik. Keutamaan seorang pendidik terletak pada tugas mulia yang diembannya. Menurut Al-Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan hati manusia untuk bertakarub kepada Allah. Tanggung jawab pendidik menurut Abdul Al-Rahman Al-Nahlawi adalah mendidik individu supaya beriman kepada Allah dan melaksanakan syariat-syariatnya, mendidik diri supaya beramal soleh, dan mendidik masyarakat untuk saling menasihati dalam melaksanakan kebenaran, saling menasihati agar tabah dalam menghadapi kesusahan, beribadah kepada Allah, serta menegakkan kebenaran. Sementara Nurwajah Ahmad menyatakan ada beberapa sikap yang harus dimiliki seorang pendidik yang didasari surat Luqman, yaitu sidik, istiqomah, fatanah, amanah, dan tabligh. Lalu selanjutnya ada peran pendidik. Peran pendidik tidak hanya sebagai pengajar, tetapi sekaligus sebagai pembimbing, yaitu sebagai wali yang membantu anak didik mengatasi kesulitan dalam studinya dan pemecahan bagi permasalahan lainnya. Di lain pihak, pendidik juga beberapa sebagai pemimpin atau khusus di ruang kuliah atau kelas sebagai komunikator dengan masyarakat, sebagai pengembang ilmu dan penjabaran luasan ilmu atau inovator. Bahkan juga berperan sebagai pelaksana administrasi. Peran pendidik dapat ditinjau arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, pendidik mengembangkan peran sebagai ukuran kognitif, sebagai agen moral, sebagai inovator, dan kompetitif.
Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 129, Al-Nahlawi menyimpulkan bahwa tugas pokok atau peran utama pendidik dalam pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tugas pensucian. Pendidik hendaknya mengembangkan dan membersihkan jiwa peserta didik agar dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan diri dari keburukannya dan menjaganya agar tetap berada pada fitrahnya. Yang kedua yaitu tugas pengajaran. Pendidik hendaklah menyampaikan berbagai pengetahuan dan pengalaman kepada peserta didik untuk diterjemahkan dalam tingkah laku dan kehidupannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah orang yang profesinya atau pekerjaannya mengajar dan memiliki kemampuan dan kewenangan dalam melaksanakan profesi keguruannya. Dengan demikian, seorang guru tidak hanya mentransfer pengetahuan kepada siswa, tetapi juga bagaimana mendidik murid-muridnya menjadi orang baik sehingga para siswa akan menjadi orang-orang baik yang memiliki ilmu dan agama. Dalam pendidikan Islam, siswa tidak hanya diberikan kemampuan inteligensi, tetapi juga inteligensi emosional, sosial, dan spiritual. Dapat disimpulkan bahwa pendidik ideal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dan rasul, dan para ulama. Tugas pendidik muslim dengan demikian adalah meniru para pendidik ideal tersebut, terutama memiliki dan menerapkan kepribadian para pendidik ideal tersebut. Para pendidik muslim lebih lanjut harus berakhlak dengan akhlak Allah, sehingga pendidik muslim memiliki dan menampilkan sifat jamaliyah dan sifat jalaliyah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai maha pendidik. Demikian juga para pendidik muslim harus meneladani sifat-sifat para nabi dan rasul. Secara teologis, ada 4 sifat wajib nabi, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatanah, serta 4 sifat mustahil nabi, yaitu kazib, khianat, kitman, dan jahil atau ghaflah atau pelupa. Karenanya pendidik muslim haruslah menjadi sosok yang sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kemudian para pendidik juga harus meneladani kepribadian para ulama di dunia muslim. Sekedar contoh, Imam Syafi'i selalu menjaga wudhunya, sehingga pendiri mazhab Safiyah ini selalu dalam keadaan suci dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Karena itu pula, pendidik juga harus suci dengan menjaga wudhu. Dengan meneladani kepribadian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi dan Rasul dan ulama, para pendidik muslim akan menjadi pendidik ideal dalam Islam. Baik, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.